Baik kakak-kakak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan kesehatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah-mudahan virus yang sampai saat ini belum hilang mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah, doa dimulai. Doa selesai. 2 kali tepuk pramuka. Pramuka. Oke, saat saya bilang KMD, nanti jamnya pramuka biasa di luar, ya. Oke, 1 2 3. KMD. Pramuka biasa di luar. Soalnya biasa di luar, kalau di dalam bukan pramuka, sekolah. Oke, untuk itu nanti akan kami sampaikan beberapa materi ya yang akan langsung action, bukan pakai PowerPoint tapi langsung action. Tapi kita nyanyiin dulu biar relax, kemudian biar tidak tegang. Kakak bisa nyanyi yang namanya pramuka tidak pernah mengeluh. Bisa nggak? Nyanyi di mana? Di mana coba? Ya begitulah. Gini, depannya itu apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Pramuka tak pernah bersusah. Apa guna keluh kesah? Oke, 1 2 3. Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Pramuka tak pernah bersusah. Apa guna keluh kesah? Saya tunjukkan sesuatu kata, nanti lagunya pakai apa guna keluh kesah. Bisa? Bisa. Coba. 1 2 3. Bise lagi lagu. Oke. Bise lagi lagu. Bise kemana enggak? Bise kemana enggak? Bise lagi lagu. Lagi. Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Pramuka tak pernah bersusah. Apa guna keluh kesah? Oke, terima kasih. Ada speaking sedikit ya. Nanti breakingnya karena masih kondisi pandemi. Baik, permainan ini sudah saya beri media satu persatu. Nanti yang paling depan silakan membaca sebuah kata dari saya. Kemudian yang paling belakang menerjemahkan. Saya namakan kegiatan ice breaking ini adalah kegiatan komunikata. Apa? Komunikata. Jadi yang disampaikan adalah hanya kata-kata, bukan pakai peragaan. Baik, yang paling belakang yang saya kasih satu media. Bawa pulpen kak? Kalau enggak bawa, minta tolong yang paling belakang harus bawa. Oke, balik kanan dalam posisi duduk. Balik kanan, gerak. Silakan balik kanan. Kecuali yang paling depan. Yang 2 balik kanan. Kak, silakan baca ini. Nanti yang paling belakang mengulang kembali hasil dari yang sudah dikomunikatakan sama kakak yang paling depan. Siap? 1, gak boleh keras-keras kak ya. 1 2 3. Oke. Sama. Silakan. Sudah. Ditotok pundaknya biar agak miring sedikit. Nggak usah keras-keras biar paling belakang tidak kedengaran. Iya. Silakan. Kalau sudah paling depan, paling belakang mengumpulkan, nanti akan kita samakan. Apakah sama yang sudah diucapkan yang paling depan sehingga paling belakang bisa mengartikan. Kalau sudah, saya ambil kak. Siap. Oke. Silakan balik lagi ke sini, hadap sini. Kira-kira sama ndak? Kakak yang paling depan, jawabannya adalah pocong ompong. Benar? Benar kak? Benar. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Gus, pocong ompong jawabannya. Pernah lihat pocong ompong? Nggak pernah. Nanti kalau malam Kamis pasti banyak itu.
Nah, filosofinya apa permainan ini? Semua aktivitas apapun, organisasi apapun, kalau dikomunikasikan dengan baik itu maka bagus, ya. Makanya kita buatkan dalam bentuk permainan komunikata. Bayangkan kalau tidak ada bayangkan kalau di organisasi komunikasinya buruk, tidak akan bagus organisasinya. Oke, tepuk tunggal, tepuk ganda. Lanjut materi inti. Materi inti ini adalah metode kepramukaan. Jadi suatu kegiatan harus ada metode kepramukaan. Akan saya bagikan satu persatu. Hitungan 3 nanti bisa dibuka, ya. Sebelum hitungan 3 tidak boleh dibuka. Ini Kak, jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Aturannya gini, kalau 1, 2, 3 silakan dibuka. Itu ada keyword, kata kunci. Sehingga kata kunci itu jenengan tulis. Kakak-kakak tulis apa kata kuncinya, jenengan artikan. Misalkan contoh ada sistem bergu. Kegiatan ini kegiatan yang harus bersistem bergu enggak? Bergunya seperti apa? Nah, nanti jenengan tulis di situ. Nanti akan kita jadikan satu menjadi suatu sistem kepramukaan. Judul kegiatannya coba dibaca. Sama-sama. 1, 2, 3. Nah, sudah masuk kata-katanya ya. Silakan ditulis dari keyword kertas yang sudah kakak terima. Silakan. 5 detik. 1 5 detik 5 menit maksudnya. Ya sudah, bisa angkat kaki, angkat tangan, sorry. Saya ambil. Oke, saya ambil. Kasih biskuit apa enggak untuk menempelkan ini di depan Kak. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Jadi itu tadi sudah kakak jawab semuanya. Bagaimana kalau kita menjalankan sebuah kegiatan dengan rancangan yang bagus, yaitu dengan cara metode kepramukaan. Ada unsurnya 8 di sini. Mulai dari 1 kode kehormatan. Contoh kegiatannya kegiatan bersami. Kegiatan bersami tadi itu kita rancang, kita rapatkan dengan semua pembina atau juga peserta dewan adat atau juga bapak ibu guru. Itu tidak apa-apa. Sehingga kita rancang dari unsur ini itu harus kena semuanya. Mulai dari kode kehormatan, sistem berkelompok, belajar sambil melakukan atau learning by doing, sistem tanda kecakapan, tidak lepas dari SKU dan SKK, sistem among, satan terpisah di alam terbuka, dan juga kegiatan yang menantang. Bayangkan kalau kegiatannya tidak menantang. Karena yang terbiasa dengan hal-hal kepramukaan itu pasti menantang di alam terbuka. Kita pakai contoh kode kehormatan. Dan ini kalau sudah dilakukan. Jadi suatu kegiatan itu kalau disertai dengan 8 metode ini itu sangat bagus sekali. Dan pasti tidak ada yang namanya sebuah human error atau kegiatan yang error. Jadi semuanya harus dilaksanakan. Kode kehormatan. Mulai dari sholat, beribadah, gotong royong, bekerja sama. Itu kalau ada itu lebih mengeratkan peserta didik kita. Setelah peserta didik kita paling tidak semuanya yang ada di situ sudah berkegiatan. Kemudian yang kedua, sistem berkelompok. Kita rancang juga. Kira-kira kalau di sana tidak ada sistem berkelompok itu malah rancu, tidak enak. Tapi kalau sudah kita bagi, 1 regu ada berapa orang, kemudian 1 pasukan ada berapa anak. Misalkan 1 regu 8 anak, 1 pasukan ada 4 regu, yang dimana 2 regu dan 2 regu putra dan juga 2 regu putri. Kemudian yang ketiga, belajar sambil melakukan. Contohnya seperti apa? Kita tidak usah mengenalkan materi, hanya cukup materi saja, tapi langsung belajar kemudian kita jelaskan. Itu namanya learning by doing. Kemudian sistem tanda kecakapan. Kita bayangkan yang namanya
seseorang kalau sudah mendapatkan sesuatu penghargaan itu sangat senang sekali. Tapi kalau anak-anak mendapatkan suatu penghargaan senangnya luar biasa. Oleh karena itu tanda kecakapan SKU sama SKK itu harus ada. Contoh, anak-anak disuruh silakan nanti waktunya sholat asar, yang azan siapa? Setelah azan baru nanti kita catat, kemudian kita kasih yang namanya penghargaan IKK. SKU juga gitu. Kalau kita sebuah kegiatan itu waktunya ada khusus waktu untuk penilaian SKU, itu sangat bagus sekali. Selanjutnya sistem Among. Sistem Among ini memberikan contoh yang baik. Kalau misalkan kegiatan sholat, pembinanya menyuruh sholat, kemudian adik-adiknya sholat, pembinanya tidur, itu musko namanya. Jadi pembinanya nyuruh sholat, sudah berada di tempat sholat, silakan adik-adik yang mau sholat, sehingga itu menjadi contoh yang baik. Itu namanya sistem Among. Ing ngarso sing tulodo, ing madya mangun karso, dan juga tuturi adayani, memberikan contoh yang baik. Itu namanya suri toladan, menjadi seorang pembina. Sistem satuan terpisah. Entah itu tendanya dipisah, entah itu kegiatannya dipisah, yang penting sistem satuannya terpisah. Yang paling dasar adalah kegiatan itu regunya regu putra sendiri dan juga regu putri sendiri, itu namanya satuan terpisah. Kemahnya di alam terbuka. Yang namanya persami, kalau semuanya di dalam ruangan itu tidak enak. Jadi Kak Muja tadi kemahnya di mana Kak Muja? Oh, Telaga Sewu. Berarti Telaga Sewu ada unsur alam terbuka? Ada kolam renangnya? Ada. Kemudian itu yang paling disenangi oleh adik-adik kita. Alam terbuka, kolam renang, syukur-syukur banyak jajannya. Nah, jadi harus kita analisis bagaimana caranya anak-anak itu senang, kemudian konsepnya juga bagus dari pembinanya. Yang terakhir, kegiatan ini menantang. Kalau sudah kegiatan bersami, di awal udah pembukaan upacara, tapi kalau kegiatannya hanya sekedar begitulah, tidak ada menantangnya, anak nanti pulang pasti tidak akan membawa sebuah rasa kesenangan sendiri. Tapi kalau kegiatan menantang, ada kegiatan yang jalan-jalan itu jelajah, benar, ada yang jelajah, kemudian ada masak-masak, ada mencuci baju atau kos kaki sendiri, mungkin itu malah lebih bagus. Dan termasuk learning by doing, tidak usah diajari tapi langsung action. Ya, sekalian langsung praktek. Dan itulah sistem kepramukaan yang ada di dalam kegiatan pramuka, dan juga ada tertera di buku KMD kakak-kakak. Kalau memang ada kegiatan di sekolahan, ini adalah acuannya. Jadi jangan sekedar ayo kegiatan bersami, jam berapa, hari apa, enggak gitu. Kita rapatkan pembina, kemudian ini kita rancang. Setelah kita rancang, baru nanti akan kita laksanakan. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan semuanya tidak ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Ya, mudah-mudahan lancar. Oke, kiranya cukup itu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di sesi selanjutnya. Salam Pramuka. 2 kali tepuk Pramuka. Baik kakak-kakak, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini atau materi sudah kita jelaskan, mudah-mudahan kita paham semua dan memberikan sebuah kemanfaatan dan barokah. Kita tutup dengan bacaan surat Al-Asri di dalam hati masing-masing dengan khusyuk. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, terima kasih. Baik, itulah tadi materi yang sudah kita sampaikan, yakni materi metode kepramukaan. Mudah-mudahan materi tadi membawakan sebuah inspirasi dan rancangan yang bagus, sehingga kakak-kakak pembina mempunyai rancangan yang bagus sebelum mengadakan kegiatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.